Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Baik, pada kesempatan hari ini kita masih membahas materi mengenai teks eksposisi, yaitu terdapat dalam bab 3. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai struktur teks eksposisi. Oke, ada yang masih ingat apa saja sih strukturnya di dalam teks eksposisi? Ya, struktur dalam teks eksposisi itu terdiri dari judul, tesis, argumen, dan simpulan. Nah, kali ini kita akan coba membahas mengenai materi kaidah kebahasaan teks eksposisi yang terdiri dari 6 bagian. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama adalah pronomina. Pronomina itu apa? Yaitu kata ganti. Nah, pronomina ini terbagi menjadi beberapa bagian. Namun, yang menjadi fokus dalam teks eksposisi adalah pronomina persona, yang artinya adalah kata ganti orang. Pronomina persona terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah pronomina persona orang pertama tunggal. Biasanya ditandai dengan kata aku, saya, daku. Yang kedua adalah pronomina persona orang pertama jamak, ditandai dengan kata seperti kamu dan kita. Nah, untuk kata kamu dan kita ini memiliki arti yang berbeda. Kayak sebagai contoh, kita senantiasa harus menjaga kebersihan diri dari pola hidup sehat. Nah, berarti kata kita di sini orang yang diajak berbicara pun terlibat atau termasuk ke dalam ajakan tersebut. Contoh kalimat pada kata kami adalah kami tidak tahu harus berbuat apa saat kebakaran itu terjadi. Oke, berarti kata kami di sini orang yang diajak berbicara tidak terlibat di dalam kalimat atau kejadian tersebut. Berarti hanya orang yang berbicaranya saja yang terlibat di dalam ucapan atau kejadian tersebut. 3. Pronomina persona orang ketiga tunggal, ditandai dengan kata dia, ia, dirinya. Dan yang terakhir adalah pronomina persona orang ketiga jamak, ditandai dengan kata mereka. Kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata istilah, di mana kata yang memiliki makna tertentu yang digunakan pada bidang-bidang tertentu. Seperti dalam bidang jurnalistik, maka kata yang sering muncul adalah berita, tajuk, redaksi, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh lain, ketika kita membahas mengenai eksposisi kesehatan, maka istilah yang munculnya adalah seperti virus, stetoskop, dan lain sebagainya. 3 adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung yang muncul di dalam teks eksposisi ada 3 macam, yaitu temporal, kausalitas, dan pertentangan. Yang pertama adalah temporal. Temporal atau konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau berkaitan dengan waktu. Ditandai dengan kata lalu, kemudian, selanjutnya, sebelumnya, dan lain sebagainya. Kayak sebagai contohnya, Adi membaca soal yang diberikan kemudian mengerjakannya. Di mana kata konjungsi temporalnya, yaitu terdapat pada kata kemudian. Yang kedua adalah konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi yang menyatakan sebab akibat, ditandai dengan kata jika, sebab, karena, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, jika kawasan wisata sudah padat, perlu dicarikan solusinya. Nah, terletak pada kata jika yang dimaksud dengan konjungsi kausalitas. Selanjutnya, konjungsi pertentangan, yaitu kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, ditandai dengan kata namun, sebaiknya, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Contohnya adalah penebangan liar dikatakan berkurang, namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Terdapat pada kata namun, yaitu sebuah pertentangan. Kebahasaan yang keempat adalah kata kerja mental. Kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon tanpa tindakan fisik terhadap suatu kejadian atau tindakan tidak terlihat oleh mata. Atau mudahnya adalah kata kerja yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya seperti kata memperhatikan, bersyukur, mengagumi, memahami, dan lain sebagainya.
Contohnya kata mengagumi. Mengagumi adalah suatu kata kerja, namun tidak bisa dilihat oleh mata kita. Berbeda halnya dengan kata menyuci. Menyuci adalah kata kerja, namun bisa dilihat tindakannya oleh mata. Kebahasaan selanjutnya adalah bersifat informatif. Artinya, memaparkan informasi atau pengetahuan yang diperkaya dengan fakta. Yang terakhir adalah bersifat faktual. Artinya, menggunakan fakta-fakta untuk mendukung pendapat penulis agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, itu adalah beberapa poin yang terdapat atau kebahasaan yang terdapat di dalam sebuah teks eksposisi. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami dan cermati. Semoga bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.